Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD blak-blakan soal isu hasil survei yang turun gara-gara kritis mengomentari sejumlah masalah yang terjadi. Lalu bagaimana janji pasangan ini membuka lapangan pekerjaan jika terpilih? Inilah cuplikan program Kita Indonesia bersama Ganjar Mahfud. Kita akan buka surveinya. Ini survei elektabilitas untuk pasangan Ganjar Mahfud. Ya. Ini dari 3 lembaga survei yang kita hadirkan. Nah, ini di sini kalau kita lihat dari 3 lembaga survei ini, Pak. Kalau kita lihat dari September, Oktober, bahkan ada yang dari Juni ini mencantumkan bahwa suara dukungan untuk Ganjar Mahfud ini menurun gitu, Pak. Mengkritisi, tapi kok jadinya bikin turun survei, Enggak. Pak? Saya percaya karena ternyata dari 3 itu juga tidak sama semua. Artinya sekarang antar lembaga survei semua kredibilitasnya akan dipertaruhkan. Kami juga punya survei di internal, Yes. agak sedikit berbeda juga dengan hasil, tapi kami memberikan ruang kepada publik untuk menilai ya. Dan Ya. kalau saatnya kita harus kritis, ya jangan diam. Oh. Kalau saatnya kita harus menghormati, ya sampaikan. Sampaikan. Itu fairness dengan pendidikan politik Oke. yang Jadi gak masalah kalau Nggak misalkan suara masalah. dukungannya harus turun gara-gara ada sesuatu yang salah, tetap harus disuarakan gitu Pak ya? Karena publik lebih penting untuk kita berikan pertunjukan yang bagus, yang fair, yang kredibel, sehingga calon pemilih itu dihadapkan pada menu untuk bisa memilih. Ini benar, ini tidak benar, yang ini abu-abu, kamu punya hak untuk menilai, akhirnya kamu akan menentukan. Oh. Survei kan macam-macam, kadang menang, kadang kalah. Tapi kami ikut kontestasi pemilu. Jadi merebut suara kemenangan itu, bukan menang di survei. Pertama, kita akan meminta Pak Ganjar dan Pak Mahfud untuk berbicara tentang lapangan kerja. Banyak yang bertanya kepada saya, kami takut ketika digitalisasi terjadi kami akan nganggur. Kami takut kemudian tidak bisa mengakses banyak lapangan pekerjaan. Dengan gig ekonomi, kadang-kadang kami merasa tidak ada kepastian. Teman-teman, hanya anak muda yang bisa menyelesaikan soal ini. Karena ada 2 pilihan kita bekerja, menjadi pegawai atau menjadi entrepreneur. Dua-duanya bisa disiapkan dengan SDM yang bagus. Justru sebenarnya dengan digitalisasi yang hari ini muncul, teman-teman punya peluang seabrek. Ketika banyak pekerjaan hilang, maka pekerjaan baru muncul. Maka yang mesti disiapkan adalah pengetahuan dan keterampilan. Dan itu artinya pendidikan mesti nomor 1. Dan mental mesti disiapkan, termasuk kesehatannya. Sehingga nggak gampang baperan, nggak gampang stres. Artinya apa? Mereka betul-betul siap lahir dan batin untuk menghadapi perubahan itu. Apa artinya juga? Maka keseriusan kawan-kawan dalam melakukan pembelajaran penting untuk didampingi pemerintah. Contoh, betapa pentingnya lebih banyak kreatif hub harus diciptakan sehingga anak-anak bisa berkolaborasi di situ, ide per ide dimunculkan satu persatu dan 10 kemudian dia akan bisa memahami dan kemudian tidak ada yang 5 harus detik. takutkan. Karena ketakutan itu adalah hantu yang kadang-kadang tidak ada. Habis. Baju yang saya pakai ini, baju putih ini baju yang pada 5 tahun yang lalu saya siapkan untuk dipakai mendaftar ke KPU, tapi tidak jadi. Tanggal 16 kemarin saya suan ibu untuk mengambil baju yang tidak jadi dipakai ke KPU 5 tahun lalu. Kenapa baju putih waktu itu Bapak putuskan untuk titipkan ke Ibu? Kenapa nggak disimpan sendiri? Ya spontan aja karena kan ibu juga katanya sih nonton TV kalau nanti jam 5 mau diumumkan. Ternyata pengumumannya tiba-tiba tidak. Nah saya soal kan ini bajunya tidak ada dipakai, tolong disimpan gitu. Tapi waktu itu tidak ada pikiran 5 tahun lagi akan dipakai. Baru sesudah saya diberitahu bahwa saya kemungkinan akan diundang oleh Bu Megawati untuk mendapat tugas itu, saya pulang ke sana. Saya ambil baju, mudah-mudahan ini bisa dipakai
Karena dulu tidak jadi dipakai, besok insya Allah saya pakai. Dan sudah saya pakai kemarin. Baru-baru ini kan KPK baru saja Pak menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dalam kasus pemerasan. Nah, jika Bapak terpilih di tahun depan, apa langkah Bapak untuk membuat kepercayaan masyarakat terhadap KPK menjadi lebih baik lagi ke depannya? Satu harus dihormati itu proses hukum dan harus dihargai dan KPK tetap terus jalan seumpama pun Pak Firly ditetapkan sebagai tersangka. Yang kedua, ke depannya dan saya ingin beritahu juga itu bukan hanya KPK ya yang banyak masalah seperti itu. Di Mahkamah Konstitusi juga baru terjadi pelanggaran etik. Mahkamah Agung ada Hakim Agung yang ditangkap juga. Nah khusus untuk KPK saya kira ke depan sekurang-kurangnya kalau kita belum bisa merevisi undang-undangnya dalam waktu dekat, mungkin yang paling dekat ketika terjadi pergantian nanti adalah memilih orang-orang yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, bisa memimpin KPK dengan benar, dan itu artinya proses seleksinya. Karena kalau proses seleksi itu tidak ada perubahan dari yang undang-undang lama maupun undang-undang sekarang, proses seleksinya masih sama. Nah tinggal sekarang bagaimana proses itu lebih berkualitas sehingga dalam waktu pendek kita perbaiki orang-orangnya, karena ini jabatannya sudah tinggal setahun lagi. Nah, kita perbaiki nanti pada tahun depan, kemudian bagaimana membenahi regulasinya atau undang-undangnya kita bisa bicarakan lebih lanjut. Itu. Ya, jika Anda tadi melewatkan tayangan dialog Ganjar Mahfud Dikit Indonesia semalam, Anda bisa menyaksikannya di YouTube Liputan 6 SCTV mulai hari ini pukul 10.45 waktu Indonesia Barat.